Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian daurah fiqh siyam yang kita ambil dari kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja' yang ditulis atau yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad ibn Al-Hasan Al-Asbahani yang dikenal dengan gelar Abi Syuja'. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah materi yang ketiga yang insyaallah di dalam materi ini dari pembahasan Kitabus Siyam akan dibahas perkara-perkara seputar kafarah, kemudian akan dijelaskan setelah itu berkaitan dengan persoalan fidyah, dan persoalan qada, mengganti puasa, dan insyaallah diakhiri dengan pembahasan berkaitan dengan persoalan i'tikaf. Kita mulai pembahasan kita pada kesempatan ini. Bagi yang memiliki buku matan atau modul yang telah dibagikan, silahkan mengikuti. Qala al-muallifu rahimahullah, pengarang kitab ini rahimahullah mengatakan, wa man wati'a fi nahari ramadhana amidan fil farji fa'alaihi al-qada'u wal kafarah, yang artinya barang siapa yang melakukan hubungan suami istri, melakukan jima' pada siang hari di bulan Ramadan, amidan dengan sengaja, fil farji pada kemaluan, fa'alaihil qada, maka dia diwajibkan untuk mengqada, wal kafarah, dan membayar kafarah. Wal kafaratu, adapun bentuk kafarahnya, itqu raqabatin mu'minah, memerdekakan budak yang beriman. Fa illam yajid, apabila dia tidak mendapatkannya, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati' fa it'amu sittina miskina, apabila dia tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia diperintahkan untuk it'am, memberi makan sittina miskina, 60 orang miskin. Di dalam beberapa nuskhah kitab yang lain dikatakan, ditambahkan likulli miskinin muddun, setiap 1 orang miskin itu mendapatkan 1 mud. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan secara singkat penjelasan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah kita sebutkan tadi, berkaitan dengan konsekuensi seseorang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari
bulan suci Ramadan. Tentunya kita mengetahui bahwa salah satu tujuan daripada ibadah puasa disyariatkan adalah agar melatih seorang hamba bagaimana ia berinteraksi taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan syahwatnya secara benar. Oleh karena itu, dalam ibadah puasa kita dilarang untuk menyalurkan syahwat kita, ya, dalam hal ini adalah melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan suci Ramadan. Tetapi di sisi yang lain kita dapati bahwa syariat Islam ini meskipun memerintahkan kepada setiap orang yang berpuasa untuk meninggalkan hubungan jima pada siang hari, tetapi di malam harinya hal ini dibolehkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam rentetan ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas shiyami ar-rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Dihalalkan buat kalian pada malam bulan puasa atau malam pelaksanaan ibadah puasa tersebut itu untuk melakukan ar-rafath. Ar-rafath yang dimaksud di sini adalah al-jima' dan segala muqaddimah, hal-hal yang menjurus kepada perbuatan tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa Islam ini adalah agama yang memiliki konsep tawazun. Pada siang hari kita dilarang untuk melakukan hubungan suami istri, tetapi di malam harinya hal itu adalah sesuatu yang dibolehkan dan dibenarkan. Tetapi ketika dia menjadi larangan, maka ada konsekuensi yang harus ditaati. Oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama kita hal-hal yang berkaitan dengan kafarah, hal-hal yang harus dilakukan oleh seseorang yang melakukan pelanggaran, melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan. Beliau mengatakan, "Waman wati'a amidan, waman wati'a fi nahari Ramadan amidan fil farji." Barang siapa yang melakukan hubungan jima' al-wata', hubungan suami istri fi nahari Ramadan, pada siang hari Ramadan. Jadi yang pertama, diwajibkan kafarah tersebut itu apabila perbuatan tersebut itu dilakukan di siang hari. Di siang hari pada bulan suci Ramadan. Adapun di malam harinya seperti yang kita jelaskan tadi, maka hal itu adalah dibenarkan. Amidan, dengan sengaja. Ini batasan yang kedua. Oleh karena itu ketika seseorang melakukan hubungan suami istri itu dengan tidak sengaja, baik itu karena lupa ataupun yang lainnya, maka para ulama mengatakan kafarah tidak wajib baginya. Maka dia tidak perlu untuk melakukan atau membayar kafarah ini. Amidan fil farji. Jelas hubungan suami istri tersebut itu dilakukan pada tempat yang dibenarkan, al-farj. Oleh karena itu, jika hubungan tersebut itu atau hubungan intim antara suami istri tidak ditempatkan atau dilakukan sebatas cumbuan antara suami istri dan tidak sampai pada terjadinya pertemuan dua kelamin, maka hal ini
tidak mewajibkan kafarah. Ya. Apa konsekuensinya? Ya, dijelaskan oleh pengarang kitab ini rahimahullah, fa'alaihi al-qada'u wal kafarah, maka dia diwajibkan untuk qada', mengganti puasa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat secara lebih mendetail, seseorang yang melakukan pelanggaran pada bulan suci Ramadan, maka setidak-tidaknya ada dua hal yang harus dia perhatikan. Selain tentunya bagi yang melakukan hubungan suami istri dengan sengaja harus membayar qada dan kafarah. Yang paling pertama dan yang paling penting untuk dia lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia telah melakukan pelanggaran dengan sengaja, ia mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diharamkan ketika dia berpuasa, maka ini adalah perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diwajibkan baginya untuk bertaubat. Ya, dengan segala persyaratan taubat tersebut. Kemudian yang kedua adalah ketika perbuatan tersebut itu dilakukan di siang hari di bulan suci Ramadan, maka setelah hal tersebut ia lakukan, ia diwajibkan untuk menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa. Jadi tidak boleh beranggapan bahwa kalau sudah terjatuh kepada pelanggaran, maka dia boleh untuk meneruskan tidak berpuasa. Hal ini dilarang karena bulan suci Ramadan mempunyai kehormatan. Waktu siang hari di bulan suci Ramadan ini mempunyai kehormatan yang tidak sama dengan waktu-waktu yang lain. Maka diwajibkan setelah ia menyadari hal ini adalah sebuah perbuatan dosa, untuk tetap melakukan imsak, menahan diri. Meskipun dia diwajibkan untuk qada, tetapi sebagai penghormatan terhadap bulan suci Ramadan, ibadah puasa yang dilakukan di bulan yang mulia ini, maka dia diwajibkan untuk tetap menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang melakukan hubungan suami istri diwajibkan untuk melakukan qada, mengganti puasa. Mengganti puasa tersebut. Dan ini adalah pendapat yang dirajihkan di dalam mazhab Syafi'i dan merupakan pendapat jumhur ulama. Diwajibkan untuk membayar atau melakukan qada, mengganti puasa tersebut di waktu yang lain. Sebagian para ulama ada yang mengatakan tidak perlu mengqada, tidak perlu mengqada. Mereka berdalilkan pada satu riwayat hadis, di mana di dalam hadis tersebut itu disebutkan, man aftara yauman min Ramadan amdan lam yaqdihi siyamud dahri wa insamah. Barang siapa yang berbuka dengan sengaja pada satu hari pada bulan suci Ramadan, maka kalaupun ia menggantinya dengan puasa setahun, maka itu tidak mencukupi. Maka sebagian para ulama mengatakan, bagi orang yang berbuka dengan sengaja, dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang diharamkan, tetapi ia melanggar, maka tidak ada qada baginya. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala persyaratannya, tanpa dengan mengqada. Tetapi yang rajih wallahu a'lam, karena sebagian para ulama mengatakan hadis tersebut adalah dhaif, lemah, maka yang rajih menurut jumhur para ulama adalah tetap diwajibkan qada. Termasuk di dalamnya adalah orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan dan dilakukan dengan sengaja.
Jadi ini yang ketiga. Ya, jadi harus diqadha. Kemudian wal kafarah, membayar kafarah. Ya. Apa kafarahnya? Ya, membayar tebusan, ya, sebagai konsekuensi daripada perbuatan tersebut. Kafarahnya disebutkan 3 hal. Yang pertama adalah itqu raqabatin mu'minah, ya, memerdekakan budak yang beriman, baik itu budak laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang kedua, fa illam yajid, kalau dia tidak mendapatkan budak tersebut, baik dari sisi dia tidak mempunyai uang untuk membeli budak tersebut kemudian memerdekakannya, atau seperti keadaan kita sekarang, ya, tidak terdapat budak di tempat kita, maka kita berpindah kepada kafarah yang kedua, yaitu fasyamu syahraini mutatabi'ain, ya, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Hukum asal puasa tersebut itu, ya, kalau tidak dicantumkan atau tidak digandengkan dengan perkataan, ya, at-tatabu, dilakukan secara terus-menerus, maka hukum asalnya, ya, dia bisa dilakukan tidak secara berurutan atau tidak secara terus-menerus seperti pada qada puasa yang ditinggalkan, ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka mengganti puasa karena dengan sebab musafir atau dengan sebab sakit, maka dibolehkan di hari-hari apa saja. Tetapi di dalam persoalan ini dijelaskan fasyamu syahraini mutatabi'ain, ya, harus dilakukan secara berturut-turut, terus-menerus selama 2 bulan penuh. Dan yang dimaksud dengan syahrain di sini, 2 bulan di sini adalah 2 bulan hijriyah atau 2 bulan qamariyah, ya, karena kita tahu bulan qamariyah itu terdiri dari 29 hari atau 30 hari, ya. Selama di dalam bulan tersebut tidak terdapat hari-hari yang dilarang kita untuk berpuasa, ya. Maka ketika seseorang melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut, dan di dalam waktu 2 bulan tersebut itu ada hari di mana kita dilarang berpuasa, seperti hari Id, ya, sebagian para ulama mengatakan termasuk di dalamnya adalah ayyamut tasyrik, ya, hari-hari tasyrik, ya, hari ke-11, ya, 12, ya, dan 13 bulan Dzulhijjah. Maka itu tidak memotong, ya, pelaksanaan ibadah, pelaksanaan pembayaran kafarah 2 bulan berturut-turut tersebut, ya. Jadi dia tetap boleh melanjutkan, ya, puasanya tersebut itu selama 2 bulan dan selama tidak ada uzur, ya, baik itu karena sakit ataupun bepergian. Ini yang kedua. Jadi yang pertama adalah memerdekakan budak yang beriman. Jika tidak, maka dia diperintahkan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati' fa it'amu sittina miskina. Kalau dia tidak mampu, maka dia diperintahkan untuk memberi makan 60 orang miskin. Di sini ditambahkan dalam beberapa nuskhah, likulli miskinin mud, setiap satu orang miskin mendapatkan satu mud. Yang pertama, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
jika seseorang ya tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia berpindah kepada konsekuensi yang ketiga, ya, memberi makan. Maka memberi makan di sini ya dijelaskan oleh para ulama kita adalah memberi makan dari makanan yang dimakan oleh penduduk setempat. Ya, jadi it'am di sini memberi makan. Makanan yang diberikan kepada orang miskin adalah menjadi hal yang diperhatikan adalah makanan tersebut adalah menjadi makanan yang biasa dimakan, qut ahli balad. Ya, makanan yang biasa dikonsumsi oleh penduduk tempat tersebut. Berapa kadarnya? Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i seperti yang terdapat di dalam buku ini adalah 1 mud. Ya. 1 mud itu adalah ya 1/4 sa'. Ya. Di sini dikatakan ya 1 mud itu ya wahwa pada saat penjelasan tentang qada dan kafarah bagi ibu-ibu wanita yang hamil atau ibu yang menyusui dikatakan wahwa ritlun wa sulusun bil iraqi. Iya. Jadi mud itu takarannya dahulu ditakar dengan ritel, 1 ritel wasulus 1/3, 1 ritel 1/3, ya, bil iraqi, ya, dengan takaran yang dipakai dikenal dengan takaran al-iraqi atau biasa juga disebut dengan al-Baghdadi. Adapun takarannya, kalau kita ingin konversi takaran ini sekarang, maka sebagian para ulama kita mengatakan mud itu kira-kira seperti bejana yang berbentuk yang berbentuk kubus, ya, di mana setiap sisinya itu panjangnya sekitar 2,9 cm. Ya. Yang kalau diisi penuh, ya, maka memuat sekitar sampai kira-kira 600 gram. Ya, 600 gram. Jadi kalau seperti kita di Indonesia, maka 1 mud itu adalah ya sekitar 600 gram beras. Ya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain atau pendapat ulama yang lain dikatakan nisfu sa', setengah sa', ya. Setengah sa' atau 2 mud, ya. Jadi kalau tadi kita mengatakan 1 mud itu sekitar 600 gram, maka setengah sa' itu sekitar 1.200, ya, 1.200 gram, ya, 1,2 kilogram. Nah, ini beberapa pendapat. Di antara para ulama ada yang mengatakan tidak ada batasan yang khusus, ya, tidak ada batasan yang khusus. Maka setiap makanan yang diberikan dan makanan itu layak dan cukup, ya, menurut ukuran setempat, dikembalikan kepada ukuran kebiasaan, ya, setempat, maka itu cukup, ya. Dan wallahu taala alam, ini adalah pendapat yang kuat dan banyak dirajihkan oleh para ulama kita, karena persoalan makanan akan berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain, dan akan berbeda antara satu masa dengan masa yang lain. Apa yang disebutkan oleh para fuqaha kita di dalam kitab-kitab fikih mereka adalah pendekatan yang mereka yang mereka lihat hal tersebut itu berlaku di masa dan tempat tersebut. Oleh karena itu sebagian para muhakkikin untuk masa sekarang ini itu melihat bahwa ukuran makanan, ya, yang layak diberikan akan berbeda antara dahulu dan sekarang. Sekarang ketika kita menyantap makanan,
maka tentunya dikatakan dia makanan yang layak ketika makanan tersebut itu bukan hanya beras saja, bukan hanya nasi saja, ya, tetapi harus disertai dengan lauk pauk, ya. Bahkan di sebagian tempat disiapkan buah, ya, ya, dan seterusnya. Maka ini yang perlu diperhatikan, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan it'am, memberikan makan di sini adalah ya, makanan yang layak dan cukup, ya, yang menjadi kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dibatasi, ya, orang yang diberi makanan tersebut itu adalah sittina miskina, 60 orang miskin, ya. Baik diberikan, ya, secara sekaligus, ya, kita memanggil atau mengantar makanan kepada 60 orang miskin sekaligus, atau dilakukan secara berkala, ya. Hari ini 10 orang miskin, besok 10, ya, atau hari ini 20, besok 20, hari setelahnya 20, sampai jumlahnya 60 orang miskin. Dan ya, perlu diperhatikan, tidak boleh satu orang miskin itu mendapatkan 2 kali atau berkali-kali, ya. Jadi tidak boleh umpamanya kita memberikan kepada 10 orang miskin pada hari ini, kemudian besoknya 10 orang miskin tersebut lagi yang diberikan makanan tersebut. Ini tidak boleh, karena ya, dibatasi di sini adalah sittina miskinan. Jadi jumlah penggunanya, jumlah orang yang berhak mendapatkannya itu dibatasi oleh syariat, ditetapkan oleh syariat sittina miskin, 60 orang miskin, ya. Jadi kalau cuma 10 orang miskin diberikan berkali-kali, ya cuma 10 orang, tidak 60 orang, ya. Maka ini juga harus diperhatikan. Berbeda dengan, ya, fidyah puasa, ya. Fidyah puasa, fa fidyatun ta'amu miskin, ya, membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Di situ tidak dibatasi, ya. Jadi umpamanya seseorang itu tidak berpuasa selama 30 hari, ya, 30 hari, maka dia boleh memberikan makanan 30 hari itu kepada satu orang, karena tidak dibatasi jumlahnya, ya, atau tidak ditetapkan jumlahnya. Adapun di dalam, ya, kafarah, ya, bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari itu dibatasi fa'it'amu sittina miskina, ya, 60 orang miskin. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya, kafarah ini berlaku secara berurut. Artinya apa? Jika yang pertama, ya, itqu raqabah, ya, itu tidak mampu, baru berpindah kepada yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau tidak mampu, barulah yang ketiga. Dalil dari kafarah ini adalah, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala halaktu. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, saya telah celaka. Ya. Faqala wa ma ahlakaka. Apa yang membuatmu celaka? Jadi Rasulullah mentakrir ini adalah satu perbuatan yang luar biasa. Makanya para ulama mengatakan sampai diwajibkan taubat karena Rasulullah mentakrir itu. Ya. Ini sesuatu yang mencelakakan, sesuatu yang luar biasa. Ya. Ya. Wa ma ahlakaka. Faqala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Ya, jadi dia mengatakan yang mencelakakan saya telah, ya, jadi dia mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang dilarang. Waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Saya telah melakukan hubungan dengan istri saya pada siang hari di bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tersebut, kepada sahabat tersebut, hal tajidu ma tu'tiku raqabah? Apakah engkau mendapatkan sesuatu yang dapat memerdekakan
budak? Qala la, ya. Orang itu mengatakan, sahabat itu mengatakan, saya tidak mendapatkan itu ya Rasulullah. Qala hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, ya. Kemampuan kita berpuasa itu diukur oleh masing-masing, ya. Makanya Rasulullah SAW ketika dia bertanya, hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, ketika beliau bertanya kepada sahabat ini, engkau mampu? Ketika sahabat tersebut mengatakan tidak, Rasulullah tidak mentafsil, tidak lagi menanyai pertanyaan-pertanyaan yang lain yang berkaitan dengan ini. Artinya apa? Ketika orang tersebut itu merasa dirinya tidak mampu, maka ya kita tidak perlu memaksa dia, menanyakan dia hal-hal yang berkaitan dengan ini. Cukup ini adalah ya antara dia dengan Allah. Ketika dia mengatakan dia tidak mampu, maka kita berpindah kepada konsekuensi yang ketiga, ya. Qala hal tajidu ma tut'imu sittina miskina? Apakah engkau mampu memberikan makan 60 orang miskin? Qala la, ya. Kemudian dia mengatakan tidak, ya. Summa jalasa, kemudian dia duduk. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arakin fihi tamar. Maka pada saat yang bersamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawakan kepada beliau satu keranjang kurma. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasaddaq bihadza, bersedekahlah dengan kurma ini. Faqala, bersedekah maksudnya Rasulullah memerintahkan orang tersebut itu untuk bersedekah, ya, dengan kurma tersebut itu kepada 60 orang miskin. Faqala ala afqar minna, apakah ada orang yang lebih miskin lagi daripada kami ya Rasulullah? Ya, fa wallahi ma baina labataiha ahlu baitin ahwaja ilaihi minna. Tidak ada lagi orang, ya, di penduduk di tempat ini, ya, yang lebih membutuhkan dari kami, dari keluarga kami, ya. Maka dalam riwayat ini katakan fadahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tertawa, ya, sampai gigi-gigi beliau kelihatan. Kemudian beliau mengatakan, idhab fa'at'imhu ahlak, ya, pergilah dan berikan kurma ini kepada keluargamu. Jadi dalil yang menjelaskan tentang, ya, kafarah ini disebutkan di dalam hadis ini yang telah kita bacakan. Kita lanjutkan, ya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Pengarang kitab ini mengatakan, wa man mata wa alaihi siyamun min Ramadan at'ama anhu li kulli yaumin mudd. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia mempunyai utang puasa, ya, dia mempunyai puasa yang belum ditunaikan, ya, wa alaihi siyamun min Ramadan, ya. Dalam nuskhah yang lain, dalam cetakan yang lain tidak dikatakan, cuma dikatakan wa alaihi saumun, ya. Di sini dikatakan siyamun min Ramadan, dan dia mempunyai utang puasa di bulan suci Ramadan. Ut'ima anhu li kulli yaumin mud, maka dia diperintahkan, atau maaf, dia puasa yang ditinggalkannya itu diganti dengan memberikan makan, ya, kepada orang miskin setiap hari yang ditinggalkan itu satu mud, ya. Nah, ini pembahasan tentang orang yang meninggal dunia sementara ia mempunyai tanggungan puasa yang belum ia tunaikan. Penjelasan hal ini sebagai berikut. Yang pertama,
apabila seseorang tidak berpuasa dikarenakan sakit, ya. Kemudian setelah, ya, atau pada saat, ya, dia sakit, ia meninggal dunia, maka kata para ulama tidak wajib baginya untuk mengqadha, ya, jelas, dan tidak wajib untuk membayar, tidak ada qadha dan tidak ada fidyah. Itu bagi orang yang sakit kemudian meninggal dunia, ya, sementara ia masih dalam keadaan sakit. Begitu pula orang yang sakit kemudian dia meninggal dunia dan dia tidak mempunyai kesempatan, ya, tidak mempunyai kesempatan untuk mengqadha. Ya, setelah dia sembuh umpamanya, kemudian qaddarallah, ya, meninggal dunia. Maka orang yang seperti ini juga sama, ya, tidak ada fidyah baginya. Yang dimaksudkan dengan, ya, apa yang disebutkan di sini, wa man mata wa alaihi saumun atau wa alaihi siyamun min Ramadan, itu adalah orang yang, ya, meninggal dunia sementara dia mempunyai tanggungan puasa dan dia telah mampu untuk melakukan ibadah puasa tetapi ia tidak melakukannya. Jadi ia, katakanlah kalau dia sakit, kemudian alhamdulillah setelah itu dia sehat. Dan pada masa sehat ini dia mampu untuk mengganti puasa yang ia tinggalkan. Mengganti puasa yang ia tinggalkan. Tetapi dia tidak lakukan, kemudian qaddarallah, ya, meninggal dunia. Maka orang inilah, ya, yang dimaksud di sini adalah, ya, sebagai pengganti puasa yang dia tinggalkan itu, maka dibayarkan untuknya fidyah 1 hari yang dia tinggalkan itu sebesar satu mud. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pendapat yang disebutkan di sini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pada Al-Qaulul Jadid beliau. Ya, jadi kita ketahui secara umum Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mempunyai dalam beberapa masalah beliau mempunyai 2 pendapat, ya, Al-Qaulul Jadid dan Al-Qaulul Qadim. Nah, Al-Qaulul Jadid, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, ya, yang terbaru atau yang masuk dalam kategori Al-Jadid adalah pendapat beliau bahwa orang yang meninggal dunia yang mempunyai tanggungan puasa itu wajib, sebagai gantinya adalah diberikan, membayar fidyah berupa makanan kepada orang miskin 1 mud. Adapun pendapat beliau, ya, Al-Qaulul Qadim, ya, pendapat pertama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu adalah, ya, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Ya, siapa yang meninggal dunia sementara dia memiliki tanggungan puasa, maka walinya, ya, walinya, yang dimaksud wali di sini adalah kerabatnya, ya, kerabatnya yang terdekat atau kerabatnya meskipun dia tidak masuk dalam kategori ahli waris, ya, siapapun kerabatnya, sama anhu waliyuhu, maka walinya yang berpuasa untuknya. Maka para dalam mazhab Syafi'i, Asy-Syafi'iyah itu berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpegang kepada mazhab Syafi'i atau perkataan Asy-Syafi'i yang kedua, dan ada yang berpegang kepada mazhab Syafi'i yang pertama, ya, yang mengatakan digantikan dengan melaksanakan ibadah puasa dan tidak membayar fidyah dalam bentuk makanan. Dan pendapat yang kedua ini yang mengatakan berpuasa adalah pendapat yang dirajihkan oleh sebagian muhaqqiqin dalam mazhab Syafi'i, termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa dalam perkara ini pendapat Imam Syafi'i Al-Qaulul Qadim itu lebih rajih daripada pendapat Imam Syafi'i yang kedua. Dan ini biasa kita dapatkan di dalam mazhab Syafi'i, bahwa pendapat beliau yang lama pertama itu lebih kuat dari sisi dalil,
ya dari pendapat beliau yang kedua. Maka dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah merajihkan bahwa jika seseorang meninggal dunia kemudian dia mempunyai tanggungan puasa, maka ya tidak perlu membayar fidyah, tetapi yang wajib di sini adalah walinya, ya, walinya, kerabatnya, ya, itu melaksanakan puasa untuk ya orang yang meninggal tersebut. Kita lanjutkan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Wasyaikhu, ya, in ajaza 'anis saumi. Dalam nuskhah yang lain atau dalam cetakan yang lain dikatakan wasyaikhul fani in ajaza 'anis saum. Orang tua yang sudah tua renta, al-fani, yang sudah tua renta, ya. In ajaza 'anis saum, dan dia tidak mampu lagi untuk berpuasa. Dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, ya. Jadi orang tua itu terbagi dua, ya. Ada yang tetap mampu, memiliki kesanggupan untuk berpuasa, ya. Dan yang kedua adalah tua, tetapi orang tua dan sudah tidak mampu lagi berpuasa. Maka di sini dikatakan wasyaikhul fani in ajaza 'anis saum. Ketika dia tidak mampu berpuasa, yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Maka dia dibolehkan untuk ya tidak berpuasa, ya, berbuka, dan wa yut'imu an kulli yaumin muddan, dan memberi makan setiap hari yang ia tinggalkan, ya, dengan satu mud. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi, satu mud, ya, yang kita jelaskan yang diberikan kepada satu orang miskin setiap hari yang ia tinggalkan. Ya. Dan saya kira ini jelas, ya. Jadi orang yang tua renta yang sudah tidak lagi mampu berpuasa, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa, ya, tidak berpuasa, tetapi sebagai konsekuensi dia membayar fidyah dalam bentuk makanan yang diberikan kepada satu orang miskin setiap sebagai ganti satu hari yang ia tinggalkan. Para ulama kita mengatakan dan masuk dalam kategori ini adalah orang yang sakit di mana sakitnya tersebut itu la yurja bur'uhu, yang sudah tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Jadi menurut prediksi dokter, ya, yang dipercayai tentunya, penyakit yang ia derita ini sudah tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Maka kata para ulama kita, orang yang dalam kondisi yang seperti ini itu dikategorikan sama dengan asyaikhul fani, sama dengan orang tua renta. Kita lanjut para pemirsa yang dirahmati oleh Allah kepada pembahasan yang selanjutnya. Wal hamilu wal murdhi' idza khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qada' aw khafata ala waladayhima aftarata wa alaihimal qada'u wal kaffaratu an kulli yaumin mud. Ya. Dalam sebagian nuskhah cetakan ditambahkan wa huwa ritlun wa sulusun bil iraqi. Nah, ini kita masuk dalam pembahasan bagaimana puasa wanita yang hamil, ibu-ibu yang hamil dan ibu yang menyusui. Wal hamilu wal murdhi, adapun wanita yang hamil, wal murdhi, wanita yang menyusui. Ya. Ini sekedar
selingan, ya. Dalam bahasa Arab, al-hamil itu meskipun dia wanita tidak perlu tamarbutah, ya. Begitu pula al-murdi', ya, yang menyusui tidak perlu ditambahkan dengan tamarbutah, karena jelas, ya, yang hamil dan yang menyusui itu hanya wanita. Di dalam madhab Syafi'i dibedakan, sebagaimana juga dalam madhab yang lain, dalam madhab Hambali juga seperti ini. Dibedakan kondisi wanita yang hamil dan ibu yang menyusui. Ya. Di sini dikatakan in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qada. Kalau dia khawatir terhadap diri mereka, ya. Jadi wanita yang menyusui khawatir kepada dirinya, ya. Apabila dia berpuasa akan menimbulkan efek negatif. Begitu pula ibu-ibu yang menyusui, ya. Kalau dia berpuasa maka akan menimbulkan efek negatif pada dirinya. Terlepas apakah efek tersebut itu berpengaruh kepada janin yang ia kandung atau anak yang sedang ia susui, ya. Apakah dia mempunyai pengaruh atau tidak? Yang jelas yang paling pertama dia mengkhawatirkan dirinya. Maka dalam kondisi ini dalam mazhab Syafi'i, ya, dikatakan aftarata, keduanya dibolehkan untuk tidak berpuasa, dibolehkan untuk berbuka, wa alaihimal qada, dan konsekuensinya mereka hanya mengqada saja. Ya, mengqada saja. Dalilnya apa? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala wada'a 'anil musafir as-sauma wa syatra as-salah wa 'anil hubla wal murdi' as-saum. Ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, telah memberikan keringanan kepada al-musafir, kepada orang yang melakukan perjalanan, as-saum, untuk tidak berpuasa, wa syatras salat, dan setengah salat. Artinya maksudnya orang yang musafir itu boleh meringkas salat, mengqasar salat yang tadinya 4 rakaat, ya, tinggal setengahnya, yaitu 2 rakaat. Wa anil hubla wal murdi' as-saum. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala membolehkan kepada wanita yang hamil dan yang menyusui itu meninggalkan ibadah puasa. Jadi dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dan sebagai konsekuensi daripada dia meninggalkan puasa, diperintahkan baginya untuk apa? Untuk mengqada, ya, puasa tersebut. Ya, sebagaimana yang akan kita jelaskan pada kondisi yang kedua. Kemudian wa in khafata ala auladihima, apabila keduanya khawatir, ya, wanita yang hamil atau ibu yang menyusui itu khawatir terhadap janin yang sedang dikandung atau anak yang ia susui, ya, sementara jika dikembalikan kepada pribadi masing-masing, keduanya sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa, tetapi dikhawatirkan, ya, yang dikhawatirkan itu adalah janinnya, yang dikhawatirkan itu adalah anak yang sedang ia susui. Ya, kata para ulama, seperti kekhawatiran wanita yang hamil kalau dia berpuasa, jangan sampai janin yang ia kandung tersebut itu mengalami keguguran. Begitu pula ibu yang menyusui, apabila dia berpuasa maka ASInya akan berkurang, apalagi di saat musim panas yang mana siangnya sangat panjang. Maka dalam kondisi yang seperti ini keduanya dibolehkan untuk tidak berpuasa, meskipun, ya, ia memiliki kemampuan untuk
berpuasa. Iya. Maka kalau yang dia khawatirkan itu adalah anaknya atau janin yang sedang ia kandung, maka dalam madhab Syafi'i dikatakan aftarata, keduanya dibolehkan untuk tidak berpuasa, wa alaihimal qada wal kafarah, dan keduanya diwajibkan untuk mengqada setelah ia sanggup tentunya. Kemudian yang kedua adalah membayar kafarah. Kafarahnya apa? An kulli yaumin mud, setiap hari yang ia tinggalkan satu mud. Sama dengan pembahasan orang tua renta yang telah kita jelaskan. Dalilnya apa? Bahwa keduanya diperintahkan, kalau keduanya khawatir kepada janin yang ibu yang hamil mengkhawatirkan janin yang sedang ia kandung, dan ibu yang menyusui mengkhawatirkan anak yang ia susui. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, ketika beliau mengatakan atau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang mampu berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, maka dia boleh membayar fidyah dalam bentuk memberikan makan kepada orang miskin. Ayat ini pada asalnya telah dihapus, tetapi beliau mengatakan telah dinasakh, hukumnya telah dinasakh dengan datangnya kewajiban untuk berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka hendaklah dia berpuasa ketika datang bulan Ramadan, diwajibkan untuk berpuasa. Maka ayat ini menjadi mansuh. Kata sahabat Ibnu Abbas, qala asbatat lil hubla wal murdi, tetapi ini tetap berlaku kepada al hubla wal murdi, wanita yang menyusui, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Artinya dia mampu berpuasa, tetapi karena dia khawatirkan hal tersebut itu pada janinnya atau pada anak yang sedang ia susui, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Dalam riwayat yang lain dikatakan, wal hubla wal murdi' idza khafata ya'ni ala auladihima. Jadi dalam riwayat yang lain dijelaskan, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui apabila dia mengkhawatirkan pada anaknya, janin yang ia kandung, anak yang ia susui, aftarata, dia dibolehkan untuk tidak berpuasa, dia boleh berbuka puasa, tidak berpuasa, wa at'amata, tetapi dia wajib untuk memberikan makan kepada orang miskin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, memang dalam persoalan ini terdapat khilaf yang sangat kuat di antara para ulama. Setidak-tidaknya perbedaan pendapat di antara para ulama kita bisa rangkumkan kepada 3 pendapat. 3 pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan di antara para ulama, ada yang mengatakan bahwa wanita yang hamil atau ibu yang menyusui hanya diwajibkan untuk qada saja, untuk qada saja, tanpa melihat apakah dia khawatirkan kepada dirinya atau kepada anaknya atau kepada janin yang sedang ia kandung. Maka selama puasa tersebut itu dapat puasa tersebut itu berat dilakukan atau dapat membahayakan, maka dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Bahkan sebagian para ulama, kalau sudah sampai taraf membahayakan, maka wajib hukumnya untuk tidak berpuasa. Tetapi konsekuensinya apa? Mereka mengatakan bahwa dalam kondisi yang seperti ini hanya diwajibkan untuk qada. Kenapa? Karena wanita yang hamil dan ibu yang menyusui lebih dekat dikiaskan kepada orang yang sakit. Orang yang sakit. Orang yang sakit itu sifatnya temporal, sementara. Sementara. Begitu juga orang yang wanita yang menyusui dan wanita yang wanita yang hamil itu sifatnya temporal, sifatnya sementara. Tidak seperti orang tua renta.
Ya. Atau orang yang sakit yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Maka dengan penjelasan ini, sebagian para ulama kita memilih pendapat ya bahwa hanya diwajibkan untuk qada saja. Sebagian lagi seperti yang kita jelaskan dibedakan, ya. Dibedakan apakah dia khawatir terhadap dirinya atau khawatir kepada anaknya. Maka kalau hanya khawatir kepada dirinya, maka hanya diperintahkan untuk qada. Tetapi kalau yang dikhawatirkan hanya kepada anaknya atau janin yang dia kandung, selain dia qada, wajib untuk apa? Wajib untuk dibayarkan fidyah atau membayar fidyah. Pendapat yang ketiga atau mazhab yang ketiga, pendapat yang mengatakan, ya, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, yang mengatakan bahwa yang diwajibkan bagi wanita yang hamil atau wanita yang ibu yang menyusui itu adalah hanya diwajibkan untuk membayar fidyah saja, it'am saja, tanpa perlu mengqada, ya. Ini pendapat yang ketiga dan juga dirajihkan oleh sebagian para ulama, tetapi wallahu taala alam, ya, pendapat yang kuat, ya, adalah bahwa dalam kondisi ini, seperti pendapat yang pertama mengatakan bahwa wanita yang hamil dan wanita yang menyusui lebih dekat, ya, jika dikiaskan dengan orang yang sakit dan orang yang musafir, ya. Meskipun tentunya akan apalagi ketika kita melihat kondisi, kita akan melihat bahwa wanita yang katakanlah sedang hamil, ya, dia boleh untuk tidak berpuasa, tetapi setelah itu dia akan menyusui, maka akan sangat lama, mungkin 2 Ramadan dia tidak akan sanggup untuk berpuasa melihat kondisinya, ya. Maka wallahu taala alam, ya, meskipun waktunya lama, ya, dan yang diganti juga lama, tetapi tetap wajib untuk membayar, untuk mengqada puasa yang ia tinggalkan setelah ia memiliki kemampuan, karena, ya, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui itu lebih dekat, ya, kepada orang yang sakit. Jadi hukumnya sama dengan orang yang sakit yang kita akan jelaskan berikut ini. Kemudian kita lanjutkan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyan. Ya, saya kira ini jelas. Orang yang sakit, ya, dan orang yang musafir safaran tawila. Yang pertama adalah orang yang sakit. Sakit berkaitan dengan puasa itu dibagi oleh para ulama kita menjadi 3 kondisi. Ya, dan ini juga dijelaskan dalam mazhab Syafi'i, ya. Mereka mengatakan dalam beberapa penjelasan dikatakan an yajida alaman syadida, ya. Jadi kalau seseorang itu merasakan sakitnya itu ada rasa sakit yang sangat, ya, kuat. Jadi merasakan ada rasa sakit yang dengannya ia berat untuk melaksanakan ibadah puasa. Dalam batasan para ulama kita yang lain dikatakan bahwa apabila sakitnya tersebut itu dapat memperlambat kesembuhan, ya, atau menambah beratnya penyakit itu, ya. Jadi apabila sakit tersebut dengan berpuasa ia bisa memperlambat kesembuhannya menurut prediksi dokter tentunya yang dapat dipercayai. Kemudian yang kedua, apabila, ya, menambah parah penyakit tersebut apabila dia berpuasa, maka dalam kondisi ini dia boleh tidak berpuasa. Jadi yang pertama ada sakit, ya, yang tidak mempengaruhi puasa, sakit ringan, sakit kepala, ya, sakit tetapi ringan, tidak mempengaruhi, ya, kemampuan kita untuk berpuasa. Kemudian yang kedua ada penyakit yang apabila kita berpuasa kita merasakan berat tetapi kita mampu. Nah, dalam kondisi ini dibolehkan bagi seseorang tersebut itu, ya, untuk tidak berpuasa, bahkan sebagian mengatakan disunnahkan untuk tidak berpuasa. Tetapi ada kondisi di mana seseorang itu wajib untuk tidak
berpuasa apabila penyakitnya tersebut itu seperti yang kita katakan tadi, menambah parah penyakitnya atau memperlambat kesembuhan. Maka dalam kondisi ini sebagian para ulama mengatakan wajib baginya untuk tidak berpuasa. Nah, orang yang seperti ini hukumnya adalah sama dengan orang yang musafir. Wal musafiru safaran tawila. Orang yang musafir dalam perjalanan yang panjang. Dalam madhab Syafi'i termasuk salah satu hal yang sangat bagus untuk dibaca dalam madhab Syafi'i, mereka membagi beberapa rukhsah tersebut itu dibolehkan dalam melihat bentuk safarnya. Mereka membagi ada safar yang qasir dan ada safar perjalanan yang pendek dan ada yang perjalanan yang panjang. Yang dimaksud safaran tawila di sini adalah perjalanan yang dibolehkan seseorang untuk mengqasar salat, terlepas daripada khilaf para ulama batasan jarak Yang jelas ketika dikatakan seseorang itu dibolehkan untuk mengqasar salat, maka dia disebut musafir safaran tawila. Ada beberapa rukhsah, beberapa keringanan yang dibolehkan bagi orang yang melakukan perjalanan ringkas atau perjalanan yang pendek. Katakanlah seperti mengusap khuf, mengusap khuf, itu dibolehkan meskipun safarnya tidak panjang. Atau katakanlah seperti, mohon maaf, seperti sholat di atas kendaraan, sholat di atas kendaraan. Ini kata para ulama kita, ya meskipun ada khilaf di dalam persoalan ini, dikatakan bahwa ini meskipun safarnya tidak tawil, safarnya tidak panjang, dia tetap dibolehkan untuk apa? Untuk melakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Tetapi untuk puasa, tetapi untuk puasa, para ulama kita menyepakati termasuk dalam mazhab Syafi'i bahwa yang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah safaran tawilan. Sebagian menambahkan safaran tawilan mubahan. Jadi pertama dia harus safar yang tawil, yang dibolehkan atau diberikan keringanan baginya untuk mengqasar salat. Maka kalau perjalanannya seperti ini, maka dia dibolehkan juga untuk tidak berpuasa. Kemudian yang kedua adalah safarnya itu adalah safar mubah, safar mubah, safar yang dibolehkan, di sini para ulama kita menegaskan hal ini untuk mengeluarkan keringanan tersebut itu berlaku kepada orang yang melakukan safar perjalanan, tetapi safarnya itu adalah safar maksiat dalam rangka kemaksiatan. Maka keringanan ini tidak berlaku. Jadi wal musafiru safaran tawila yuftirani wa yaqdiyan. Keduanya dibolehkan untuk tidak berpuasa dan keduanya diwajibkan untuk mengqada. Dan ini jelas saya kira dalilnya sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dan dia tidak berpuasa, maka dia wajib menggantinya pada hari yang lain. Kemudian muncul pertanyaan, mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal bagi orang yang musafir? Apakah dia tetap berpuasa atau tidak? Dan persoalan ini, masalah ini telah dijelaskan oleh para ulama. Di dalam mazhab Syafi'i sendiri, terdapat perbedaan tersebut, tetapi sebagian mengambil jalan tengah, dan ini pendapat yang banyak disebutkan oleh para muhaqqiqin, dari para ulama, melihat kondisinya. Mereka mengatakan kalau puasa tersebut itu dilakukan dalam perjalanan dan ternyata itu memberatkan, maka dalam kondisi ini disunnahkan untuk tidak berpuasa. Tetapi kalau tidak memberatkan, lam yadur, tidak memberatkan, maka yang afdal baginya adalah untuk tidak berbuka dan tetap melaksanakan ibadah puasa. Jadi dilihat kondisinya, meskipun secara umum orang yang musafir dibolehkan untuk tidak
berpuasa sebagaimana dalam ayat yang kita sebutkan tadi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk kepada penjelasan yang terakhir dalam pembahasan Kitabus Shiyam, ya, yaitu berkaitan dengan persoalan i'tikaf, ya. Tapi sebelum itu ada satu hal yang perlu untuk disampaikan dalam kitab ini, ya, dan ini mungkin salah satu hal yang diingatkan oleh para ulama kita, terutama dalam penjelasan matan Ghaya wa Taqrib. Muallif rahimahullah di dalam kitabnya ini tidak menyebutkan perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa-puasa sunnah, ya, jenis-jenis puasa sunnah, ya. Jadi kita tidak dapatkan di dalam matan Ghaya wa Taqrib ini penjelasan tentang apa saja yang masuk dalam kategori Siyam at-Tatawu atau puasa-puasa sunnah, ya. Tetapi dalam penjelasan buku-buku Syafi'iyah yang menjelaskan matan ini, kita akan dapati penjelasan tentang Siyam Tatawu, puasa-puasa yang disunnahkan untuk kita lakukan selain puasa yang wajib untuk kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Karena keterbatasan waktu, tentunya kita tidak akan mengangkat tentang puasa sunnah ini. Kita langsung masuk kepada apa yang disebutkan oleh pengarang kitab ini berkaitan dengan masalah i'tikaf. Faslun, wal i'tikafu sunnatun mustahabbah. Ya, dalam dalam cetakan yang lain dikatakan al-i'tikafu mustahabbun. I'tikaf itu mempunyai i'tikaf itu adalah sesuatu yang disunnahkan, mustahabbah. Ya. Hukum asalnya, ya, i'tikaf itu adalah sesuatu yang disunnahkan. Kata i'tikaf berasal dari kata i'takafa ya'takifu, ya. I'takafa ya'takifu yang berarti, ya, aqama. I'takafa, ya, kata i'takafa berarti aqama fil makani wa lazimahu. Dia berdiam di satu tempat dan melazimi tempat itu. Jadi seseorang dikatakan, ya, beriktikaf secara bahasa apabila dia menetapi tempat itu, tinggal di tempat tersebut dan melaziminya, ya. Dan tentunya kalau kita sudah mengatakan menetapi dan melaziminya, membutuhkan tempo, membutuhkan waktu, tidak sekedar lewat atau hanya sebentar. Maka itu yang dinamakan dengan i'tikaf. Dan penjelasan atau pengertian bahasa ini itu dekat dengan pengertian istilah, ya, secara istilah yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa, ya, i'tikaf itu adalah, ya, iqamatun makhsusah, ya. Sebagian mengatakan al-iqamatu fil masjid bisifatin makhsusah, ya, atau luzumul masjid bisifatin makhsusah, menetapi, ya, masjid, ya, dengan tata cara yang khusus, ya. Sebagian mengatakan iqamatun makhsusah, menetapi sesuatu dengan cara yang tertentu, yang khusus, ya. I'tikaf ini adalah sesuatu yang disunnahkan, ya, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, ya. Hatta tawaffahu Allah, sampai beliau, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau meninggal dunia. Summa atakafa azwajuhu min ba'dih. Kemudian setelah itu, setelah beliau meninggal dunia, maka para istri beliau melaksanakan i'tikaf ini. Oleh karena itu, dari hadis ini kita dapati bahwa i'tikaf ini disyariatkan, ya,
Bahkan seorang istri pun, ya, seorang wanita pun dibolehkan untuk beriktikaf selama dia mendapatkan izin dari walinya atau dari suaminya bagi wanita yang telah bersuami. Jadi secara umum atau secara prinsip bahwa iktikaf ini disunnahkan dan lebih disunnahkan hal ini dilakukan di 10 hari bulan suci Ramadan, di mana seperti yang kita ketahui bahwa di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, dalam satu malam tersebut itu terdapat malam Lailatul Qadar. Maka ini salah satu tujuan disyariatkan iktikaf, agar kita berjaga-jaga untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Iya. Di mana malam Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 malam terakhir dan terutama pada malam-malam ganjil, ya, malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan, ya. Sebagian para ulama kita merajihkan waktu-waktu tertentu, seperti dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri dalam beberapa riwayat rahimahullah, beliau merajihkan bahwa malam Lailatul Qadar itu pada malam 21 Ramadan. Ya. Ya, meskipun ulama yang lain atau bahkan di antara para sahabat ada yang merajihkan waktu yang lain, ada yang merajihkan tanggal 23 malam 23, ada yang merajihkan malam 27. Yang jelas bahwa tidak ada dalil yang khusus. Ya, ada dalil yang khusus yang menjelaskan kapan malam Lailatul Qadar tersebut, ya. Oleh karena itu sebagian ulama Syafi'iyah, ya, rahimahumullah, seperti Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, begitu juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan berusaha untuk mengkompromikan beberapa riwayat hadis. Mereka mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa berpindah-pindah antara satu malam dengan berpindah-pindah, ya, waktunya, ya, dalam setiap tahun. Ya, jadi bisa tahun ini malam 23, tahun depan malam 25, atau malam 27. Meskipun yang pendapat madhab, ya, mereka mengatakan ditetapkan waktunya, ya, ditetapkan waktunya, tetapi yang rajih wallahu alam tidak ditentukan dan bisa saja berpindah-pindah dari satu tahun ke tahun yang lain. Nah, ini dari tujuan daripada iktikaf tersebut itu disyariatkan. Walahu syartan. Ya, kita lanjutkan. Walahu syartan. Iktikaf ini mempunyai 2 syarat. Ya. 2 syarat. Yang pertama an-niyah, ya. An-niyah. Kemudian niat, karena dia adalah ibadah, ya. Dan setiap ibadah memerlukan niat, ya. Kemudian yang kedua adalah wal-labsu fil masjid, atau wal-lubsu fil masjid, menetap di masjid, ya. Setidak-tidaknya perkataan ini mengandung 2 hal. Yang pertama, iktikaf itu memerlukan al-lubs. Al-lubsu itu menetap, ya. Kadar al-lubsu itu berapa? Ya. Kadar menetap itu, dikatakan seseorang itu menetap, iktikaf itu berapa lama? Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, sesaat pun, ya, sesaat pun itu dikatakan bisa dikategorikan iktikaf. Tetapi para ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab yang lain dikatakan setidak-tidaknya satu hari, ya, 1 hari atau 1 malam. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan sunnah, ya, orang paling minimal seseorang itu beriktikaf itu adalah 1 malam atau satu hari, khurujan minal khilaf, agar kita keluar daripada perbedaan pendapat itu. Ya, meskipun dalam mazhab Syafi'i sesaat pun, ya, itu boleh dikatakan atau bisa dikatakan itu adalah iktikaf. Tetapi beliau mengatakan agar kita keluar dari khilaf yang ada, maka setidak-tidaknya paling minimal seseorang itu beriktikaf 1 malam atau satu hari. Kemudian yang kedua fil masjid. Jadi al-lubsu menetap, ya, kadarnya, ya, sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua fil masjid. Iktikaf itu harus dilaksanakan di satu tempat yang namanya masjid. Ya. Sebagian para ulama menambahkan
lebih disunnahkan dilakukan fil jami', ya, fil jami', ya, karena dalam beberapa dibedakan, ya, antara istilah masjid dan al-jami'. Agar apa? Agar ketika seseorang itu beriktikaf tidak perlu keluar meninggalkan masjid, ya, untuk melaksanakan sholat Jumat, karena al-jami' itu adalah masjid yang di dalamnya dilaksanakan ibadah sholat Jumat, ya. Jadi ini merupakan dua syarat, ya, iktikaf yang disebutkan dalam kitab ini, ya. Kemudian dijelaskan beberapa hal, ya, berkaitan dengan iktikaf ini. Hal-hal, ya, yang terkait persoalan hukum, ya, iktikaf ini, ya. Di sini dikatakan wala yakhruju minal i'tikafil mandhuri illa lihajatil insan au uzrun min haidin, ya, dalam cetakan yang lain dikatakan min haidin au nifasin, ya, di sini cuma min haidin au maradin la yumkinul muqamu ma'ahu. Jadi dikatakan iktikaf ini adalah memiliki batasan-batasan atau hal-hal hukum yang terkait, diantaranya adalah wala yakhruju minal i'tikaf, dia tidak boleh keluar dari i'tikaf, ya. Nah, ini yang perlu dibatasi, bukan keluar dari masjid, tetapi keluar dari ibadah i'tikaf itu sendiri, ya. Wala yakhruju minal i'tikaf, dikatakan seseorang itu tidak keluar dari i'tikaf, ditambahkan al-manzur, ya, ketika i'tikaf itu dinazarkan. Maksudnya apa? Hukum asal i'tikaf itu adalah sesuatu yang sunnah, tetapi ketika dia dinazarkan maka dia menjadi wajib, ya, menjadi wajib. Maka batasannya adalah ketika dia i'tikaf itu dinazarkan dan menjadi wajib, maka dia tidak boleh keluar dari ibadah i'tikafnya kecuali dengan apa? Illa lihajatil insan, kecuali dengan adanya hajat, keperluan, ya, yang dibutuhkan oleh manusia. Dijelaskan beberapa jenis kebutuhan ini atau keperluan ini. Di antaranya adalah al-khuruju liqada'il hajah, ya, keluar untuk membuang hajat, ya. Maka dibolehkan seseorang itu keluar dari i'tikafnya dan dia tidak membatalkan i'tikaf, ya. Ini maksudnya. Jadi dia keluar tetapi i'tikafnya tidak batal. Ya, sekali lagi yang dimaksud keluar di sini bukan keluar masjid, tetapi keluar dari ibadah i'tikaf. Ini perlu dibedakan. Illa lihajatil insan. Jadi hajatnya pertama adalah keluar untuk membuang hajat, ya. Yang kedua adalah di antara hal yang masuk dalam kategori keperluan atau hajat itu adalah al-ju', rasa lapar, ya, perlu makan. Maka boleh seseorang itu keluar dari i'tikafnya, ya, dan tentunya keluar dari masjid untuk mencari makanan, ya, kecuali kalau makanan tersebut itu diantarkan atau bisa didapatkan di dalam masjid, maka tidak boleh dia keluar dari i'tikafnya, ya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dibedakan antara makan dan minum, ya. Kalau makan memang lazimnya sebagian masjid, ya, tidak pantas sebagian masjid itu tidak menyiapkan makanan. Tapi kalau untuk minuman, ya, minum, maka alhamdulillah, ya, setiap masjid ada air minuman yang disiapkan. Maka kalau untuk minum hanya tujuannya untuk minum, maka tidak perlu untuk keluar dari tempat i'tikaf atau tidak perlu membatalkan i'tikafnya untuk atau keluar dari i'tikaf untuk mencari minuman,
kalau hal tersebut itu atau minuman tersebut itu disiapkan di dalam masjid. Begitu pula ya kalau seseorang itu janabah ya dan perlu mandi, maka tentunya ini masuk dalam keperluan yang mengharuskan seseorang itu keluar dari i'tikaf. Iya. Kemudian kita lanjutkan au uzrin min haidin au nifas. Iya. Atau adanya uzur. Iya. Apa uzur yang membolehkan seseorang qamu ma'ahu, di mana kalau dia tetap dalam i'tikafnya maka akan memberatkan, ya. La yumkinul muqamu ma'ahu. Ya. Artinya tidak bisa seseorang itu tetap dalam keadaan i'tikaf sementara dia dalam keadaan sakit, karena dia perlu dokter, perlu obat, perlu bantuan dan seterusnya yang menyebabkan dia berat untuk melaksanakan i'tikaf. Maka dengan sendirinya ketika adanya uzur ini maka dia keluar dari i'tikafnya. Maka ini yang hal-hal yang dikatakan seseorang itu keluar dari i'tikaf, ya. Jadi seseorang dikatakan keluar dari i'tikafnya, ya, apabila seseorang tidak dikatakan keluar dari i'tikafnya kecuali hal-hal yang dikecualikan tadi, adanya hajat yang diperlukan atau adanya uzur, baik itu haid dan nifas, ya, atau sakit yang dengannya seseorang itu berat untuk melaksanakan i'tikaf. Ya. Maksudnya adalah ketika dikatakan dia tidak keluar dari i'tikafnya, maka ketika dia masuk kembali dia tidak perlu niat yang baru. Niat i'tikafnya itu terjaga, kecuali dia keluar tanpa adanya keperluan dan adanya uzur-uzur yang kita sebutkan tadi. Iya. Kemudian yang paling terakhir, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yabtulu bil wat'i. Iya. Ini kita mulai tadi dengan persoalan al-wata', ya, persoalan hubungan suami istri, maka diakhiri juga dalam pembahasan kitabus siyam ini dengan al-wata' juga. Wa yabtulu bil wat'i, maka dikatakan di sini adalah i'tikaf itu menjadi batal dengan, ya, melakukan al-wata' atau jima'. Dan hal ini sangat jelas dijelaskan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian melakukan mubasyarah, hubungan, ya, dengan istri-istri kalian, ya, mencumbui istri-istri kalian, ya, wa antum aakifuna fil masajid, sementara kalian itu sedang melaksanakan i'tikaf, ya, i'tikaf di dalam masjid, ya. Jadi al-mubasyarah, ya, melakukan cumbuan dengan istri itu dilarang sementara kita melaksanakan i'tikaf, apalagi kalau sampai menjadikan seseorang itu terjatuh kepada hubungan suami istri. Adapun, ya, seseorang bertemu dengan istrinya, ya, atau seorang istri melayani suaminya, ya, sementara beriktikaf, maka hal ini dibolehkan, ya. Dalam riwayat hadis dikatakan Aisyah radhiyallahu anha itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja mengeluarkan kepala beliau sehingga, ya, dari masjid dan memasukkan kepala beliau ke hujrah, ke kamar Aisyah, agar Aisyah radhiyallahu anha dapat menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam riwayat yang lain dikatakan salah seorang istri Rasulullah, Safiyah radhiyallahu anha, itu datang menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sementara beriktikaf. Kemudian pada saat, ya, istri beliau pulang, itu diantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pintu masjid. Maka hal-hal yang seperti ini dibolehkan, ya, pada saat seseorang melaksanakan
i'tikaf. Tetapi kalau sampai terjadi cumbuan, apalagi sampai terjadi hubungan suami istri, maka hal ini dengan jelas membatalkan i'tikaf tersebut. Saya kira demikian para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kafarah, ya, orang yang melaksanakan atau melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan qada dan fidyah, baik itu orang yang telah meninggal dunia dan mempunyai tanggungan puasa, begitu pula orang yang sudah tua renta, kemudian wanita hamil dan ibu menyusui, orang yang sakit dan orang yang melakukan perjalanan. Dan kita akhiri tadi dengan pembahasan tentang masalah i'tikaf. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang dijelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberikan manfaat sebesar-besarnya buat pemateri dan orang-orang yang mendengarkan, dan kepada kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan dan umur yang panjang agar kita dapat mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan dan dapat memaksimalkan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia tersebut. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan wa waffiqna liqiyamihi wa siyamihi birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.